Shalom, damai di hati. Baiklah ibadah Minggu 14 Juni 2020 dalam rangka ibadah perjamuan kudus dalam kita memperingati hari ulang tahun pekabaran Injil dan pendidikan Kristen yang ke-189. Ibadah kita akan dimulai dan ibadah dipimpin oleh Pendeta Theo Tawaris, Master Teologi. Jemaat diundang berdiri, kita melakukan klik nomor 332, Aku Hendak Bersyukur. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Dan menyertai saudara juga. Berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Ku akan selalu bersyukur. Yang menanggung semua dosa.
Saudara-saudara, marilah kita berdoa untuk pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa yang kami percaya dalam nama Yesus, firman yang hidup dan yang menghidupkan kami. Saat ini di hari Minggu yang kedua di bulan Juni tanggal 14 kami akan membaca Alkitab. Tuhan menuntun kami lewat firman yang hendak kami baca dan renungkan. Berfirmanlah kami semua yang sudah hadir saat ini, baik kami yang beribadah di rumah gereja, baik kami yang beribadah di rumah kami masing-masing, dalam lingkup pelayanan Jemaat Gemim Rondor Paniki Bawah kolom 1 sampai 16. Dalam nama Yesus. Amin. Yesaya 22 ayat 1 sampai 6, pembacaan di sepanjang minggu berjalan ini. Perikop pembacaan, nyanyian syukur atas keselamatan. Pada waktu itu engkau akan berkata, Aku mau bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena sungguh pun engkau telah murka terhadap aku, tetapi murkamu telah surut dan engkau menghibur aku. Sungguh Allah itu keselamatanku. Aku percaya dengan tidak gemetar, sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Maka kami akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Pada waktu itu kamu akan berkata, Bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, beritahukanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa, masyurkanlah bahwa namanya tinggi luhur. Bermazmurlah bagi Tuhan, sebab perbuatannya mulia. Baiklah hal ini diketahui di seluruh bumi. Berserulah dan bersorak-sorailah, hai penduduk Sion, sebab yang Maha Kudus, Allah Israel, agung di tengah-tengahmu. Demikian firman Tuhan, kusiapkan hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan, ku dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini.
Bapak Ibu, saudara-saudara, keluarga-keluargaku yang ada di Jemaat Gemim Rondor Paniki Bawah, kolom 1 sampai kolom 16, baik kami yang beribadah di rumah gereja maupun di rumah keluarga-keluarga. Shalom, damai di hati. Saat ini kita boleh memasuki minggu yang kedua. Di bulan Juni kita beribadah sekaligus ibadah perjamuan kudus dalam rangka hari pekabaran Injil dan pendidikan Kristen Gemim yang ke-189 tanggal 12 Juni. Ada 2 pertanyaan tentang Allah. Yang pertama, siapakah Allah itu? Dan yang berikut, bagaimanakah sifat-sifat Allah? Memang 2 pertanyaan ini tidak mudah untuk dijawab ini secara logika. Paling kurang kita hanya dapat bisa menjawab secara iman bahwa Tuhan Allah, siapakah Allah itu? Tuhan Allah itu adalah Allah pencipta langit dan bumi. Seperti itu kan? Kalau kita mau berusaha menjawab secara logika, tentu kita tidak akan mampu. Tapi kalau kita menjawab secara iman, kita percaya bahwa Tuhan Allah itu adalah pencipta langit dan bumi. Nah, yang berikut tentu, bagaimanakah sifat-sifat Allah ini? Memang dalam Alkitab banyak kita temui sifat-sifat Allah. Allah kadang-kadang kita temui dalam Alkitab penuh dengan kelemah lembutan dan cinta kasih. Tapi juga kadang-kadang sifat-sifat Allah itu kita temui penuh dengan murka, dengan kecemburuan, pemarah dan sebagainya. Dan karena itu kalau kita membaca sebagaimana apa yang kita baca tadi dalam Alkitab, itu jelas bahwa mereka bersyukur kepada Tuhan walaupun orang Israel mengakui murka Allah. Terhadap umatnya. Mereka menyadari kalau Tuhan menghukum itu dalam rangka juga mendidik. Kalau Tuhan menghukum lebih dalam rangka bagaimana mau mengajak orang untuk senantiasa bertobat. Kalau Tuhan menghukum mau mengingatkan mereka bahwa sesungguhnya mereka harus sadar atas segala apa yang mereka lakukan. Karena itu dikatakan ayat 1 dan 2 seperti itu. Ayat 1, pada waktu itu engkau akan berkata, aku mau bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena sungguh pun engkau telah murka terhadap aku, tapi murkamu telah surut dan engkau menghibur aku.
Jadi sifat Allah di sini nampak bagaimanapun juga kalau Tuhan murka, pada akhirnya juga Dia tetap mengasihi, Dia tetap mencintai umatnya. Dia tetap menghibur umatnya. Dan karena itu ada alasan orang Israel bersyukur kepada Tuhan. Karena itu Yesaya mengungkapkan dari ayat yang kedua, sungguh Allah itu keselamatanku. Aku percaya dengan tidak gemetar. Keyakinan kredo dari Yesaya mau mengungkapkan bahwa Allah itu adalah keselamatanku. Tuhan itu adalah kekuatanku. Dan Tuhan itulah yang memberikan, sebagaimana dikatakan ayat yang ketiga, air keselamatan ketika mereka diperhadapkan dengan pergumulan, tantangan, dan cobaan. Dia memberi jaminan bahwa kehidupan umatnya akan diberikan air keselamatan. Dan itulah sebabnya sangat beralasan juga kalau kembali pada ayat 4, 5, dan 6. Sebuah doksologi, sebuah pujian kepada Tuhan atas segala apa yang Tuhan lakukan. Walaupun awalnya mereka harus menerima murka Tuhan, tapi ada saat-saat Tuhan mengasihi umatnya. Ada saat-saat Tuhan mencintai umatnya. Ada saat-saat mereka diingatkan untuk bersyukur kepada Tuhan dalam segala keadaan. Itulah sebabnya tema mingguan kita saat ini adalah tetaplah bersyukur dalam segala keadaan. Bersyukur merupakan ciri khas bukan hanya orang-orang Israel saja, tetapi setiap orang-orang percaya kepada Tuhan dalam segala hal. Karena itu saudara-saudara, jemaat, dikala kita bersyukur boleh memperingati Hari Pekabaran Injil dan Pendidikan Kristen tanggal 12 Juni yang ke-189 tahun. Injil masuk di tanah Minahasa yang disampaikan oleh Riedel dan Schwartz, misionaris dari Jerman yang diutus oleh lembaga NZG dari Belanda, Nederland Sending Genootschap. Mereka datang di sini di tanah Minahasa 12 Juni sampai saat ini. Kita boleh bersyukur kepada Tuhan atas penyertaan Tuhan. Injil boleh disampaikan di seluruh wilayah pelayanan Gemim, bahkan di seluruh dunia. Karena itu kita bersyukur kepada Tuhan. Dan dalam ucapan syukur inilah kita akan memperingati Injil masuk di tanah Minahasa dengan perjamuan kudus. Di tengah-tengah kehidupan kita juga sebagai orang-orang percaya, menghadapi pandemi COVID-19. Ajakan ungkapan iman dari Yesaya mengatakan begini, sungguh Allah itu keselamatanku. Aku percaya dengan tidak gemetar. Sungguh Tuhan Allah itu kekuatanku. Ia telah menjadi keselamatanku. Tuhan memberi kemampuan, kekuatan kepada setiap orang percaya menghadapi kehidupan di dunia ini, bahkan lebih
pandemi COVID-19 ini, yang kita tidak tahu kapan akan berakhir. Kita bersyukur dalam segala keadaan, tetapi juga kita diingatkan untuk bagaimana tetap selalu menjaga jarak. Lalu Pak Pendeta ingatkan menghadapi COVID-19 ini menjaga jarak, memakai masker dan tetap tinggal di rumah agar kita boleh memutus mata rantai COVID-19 ini. Amin. Saudara-saudara jamaat, sekarang dalam kelengkapan perjamuan kudus kepada kita yang hendak merayakan perjamuan kudus, pendeta bertanya di rumah masing-masing, apakah saudara-saudara mempersiapkan diri untuk merayakan perjamuan kudus dalam kepercayaan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anak Allah yang tunggal, Tuhan kita, dan kepada Roh Kudus. Apakah saudara-saudara mempersiapkan diri dengan mentaati petunjuk-petunjuk firman Tuhan supaya perjamuan kudus dirayakan sesuai dengan kehendak Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita? Pada saudara-saudara, apakah jawab saudara-saudara? Ya, dengan segenap hati. Mari kita menyanyi Mintalah Tolongan dari Tuhanmu. Saudara-saudara,
Marilah kita membaca firman Tuhan. Dalam pertama Korintus pasal 11 ayat 23 sampai 26 mengenai penetapan perjamuan kudus. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang." Saudara-saudara, demikianlah kita akan makan roti dan minum dari cawan untuk memberikan puji-pujian dan mengucap syukur kepada Dia yang telah menyerahkan tubuhnya bagi kita. Roh Kudus kita mengambil bagian dalam persekutuan dengan Dia. Dan sambil menantikan kerajaan Allah, sekarang ini telah memperoleh kehidupan kekal dan kedudukan sebagai anak dalam kemuliaan. Bahkan sebagai anggota satu tubuh telah bersekutu seorang dengan yang lain dalam kasih yang sungguh. Semoga Allah yang Maha Kuasa dan Maha Kasih, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, menolong kita. Amin. Diundang kita semua berdiri. Mari kita mengungkapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Silahkan duduk. Saudara-saudara, mari kita berdoa. Ya Bapa Sorgawi, kami sungguh bersyukur kepadamu ya Tuhan, atas segala campur tangan Tuhan untuk kami. Kami percaya penyertaan Tuhan di sepanjang bulan Juni, di pertengahan bulan Juni. Ketika kami hendak memasuki bulan Juli, atas pertolongan Tuhan, kami boleh memasuki bulan Juli. Terima kasih Tuhan, kami diingatkan kembali lewat kitab Yesaya
untuk boleh bersyukur dalam segala keadaan, situasi dan kondisi apapun yang kami alami. Tuhan Allah, pencipta langit dan bumi, Tuhan juga baik untuk kami. Walaupun kami sadar kadang-kadang Tuhan menghukum kami, tapi hukuman Tuhan dalam rangka mendidik kami untuk kami bertobat, tidak melakukan lagi apa yang telah kami lakukan yang melanggar perintah Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, itulah alasan setiap orang-orang percaya untuk selalu memandang hanya kepada Tuhan atas segala campur tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar dalam ibadah Minggu tanggal 14 Juni, ketika kami boleh beribadah, kami pun akan mengikuti perjamuan kudus. Kami diingatkan 2000 tahun yang lalu, Yesus yang telah menderita, mati dan bangkit bagi kami. Dalam rangka memperingati juga Hari Pendidikan Kristen Gemim dan Pekabaran Injil yang ke-189, di mana Injil masuk di tanah Minahasa 12 Juni lewat misionaris Riedel dan Schwartz. Ya Tuhan, arahkanlah hati dan pikiran kami agar kami boleh menikmati duduk sehidangan dengan Engkau, makan roti dan minum anggur. Diberkati kami semua Tuhan, ketika kami boleh menikmati roti sorgawi, roti dan anggur yang merupakan lambang tubuh dan darah Yesus. Terima kasih Tuhan. Dalam persekutuan ibadah Minggu ini kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang bersyukur atas ulang tahun pribadi maupun ulang tahun perkawinan. 17 Juni keluarga Raintung Iska 42 tahun kolom 13. 18 Juni keluarga Ahmad Pinontoan 7 tahun kolom 13. Mereka yang bersyukur karena ulang tahun pribadi 15 Juni Heti Manorek 65 tahun kolom 3. 15 Juni Rio Yohanis Kombaitan 35 tahun kolom 5. 15 Juni Angelif Roring 29 tahun kolom 12. 15 Juni Lina Bawele 62 tahun kolom 12. 17 Juni Junifer Blessy Usen 10 tahun kolom 2. 17 Juni Max Yakobus 78 tahun kolom 10. 17 Juni Edi Kasmijono 66 tahun kolom 15. 18 Juni Matthew Swen Lintong 5 tahun kolom 1. 19 Juni Nita Liut 33 tahun kolom 3. 19 Juni Marlinda Beatrix Legi 47 tahun kolom 4. 19 Juni Queen Felicia Rotinsulu 3 tahun kolom 5. 19 Juni Harlina Sarlisa Pinontoan 15 tahun kolom 7. 19 Juni Justisia Mora 17 tahun kolom 11.
19 Juni Jerry Wakari, Eskom, 37 tahun, kolom 13. 19 Juni Magdalena Moniaga, 64 tahun, kolom 15. 20 Juni Jovanka Maramis, 13 tahun, kolom 6. 20 Juni Rudi Budiman, 54 tahun, kolom 9. 21 Juni Roy Hart Iskandar Alimen, 33 tahun, kolom 10. 21 Juni Demetria Rotinsulu, 62 tahun, kolom 15. Diberkatilah saudara-saudara kami yang bersyukur, baik ulang tahun keluarga, perkawinan maupun ulang tahun pribadi. Bersyukur kepada Tuhan merupakan ungkapan iman setiap orang untuk Tuhan. Berterima kasih hanya kepada Tuhan. Tuhan ingatkan mereka untuk mengucap syukur dalam segala hal, karena itulah yang Engkau kehendaki. Ya Bapa Sorgawi, mereka yang sakit di rumah maupun di rumah sakit, mereka yang dalam proses pengobatan, mereka yang dalam proses pemulihan. Ibu Frida Sulendorong, Mandalika, kolom 8. Bapak Gans Bobby Harman, kolom 11. Ibu Amiada Tampu Bulon, kolom 4. Ibu Siska Makalo, kolom 1. Bapak Franky Pondaa, kolom 1. Ibu Yeti Antara, kolom 2. Ibu Christopher Oro, kolom 3. Ibu Yecel Lintang, kolom 9. Ibu Selvi Kapong, kolom 9. Bapak Jamie Engka, kolom 14. Ibu Yoke Lonto, kolom 1. Bapak Penatua Dr. Franky Maramis, kolom 1. Bapak Insinyur Julius Undap, kolom 2. Ibu Laurin Pongo, kolom 2. Ibu Elfrida Karamoy, kolom 3. Bapak Rudolf Pandairot, kolom 3. Bapak Rudi Christopher, kolom 3. Bapak Alex Oroh, kolom 3. Ibu Boyo Tembengi, kolom 3. Ibu Fani Pinatik Lapot, kolom 3. Adi Elkana Weken, kolom 4. Ibu Egina Simanggunsong Tambunan, kolom 4. Bapak Vivi Pasu, kolom 4. Ibu Agustin Siwu, kolom 4. Bapak Roy ke Kombaitan, kolom 5. Bapak Alfred Ketu, kolom 5. Bapak Dance Sumakot, kolom 5. Ibu Ella Cedamar, kolom 7. Ibu Frida Sulendorong Mandalika, kolom 8. Ibu Katrin Lapian, kolom 8. Bapak Adolf Barahama, kolom 11. Ibu Mina Tahulending, kolom 11. Ibu Since Maka Hekung, kolom 12. Ibu Kopalit Manopo, kolom 12. Ibu Ripka Bawanto, kolom 12. Saudara Dodi Nelawan, kolom 14. Bapak Jamie Nelawan, kolom 14. Ibu M. Patilima Kambay, kolom 14. Bapak Andri Sonda, kolom 16. Ya Tuhan yang penuh belas kasihan, yang tahu persis saudara-saudara kami diperhadapkan dengan pergumulan karena sakit, dalam proses pengobatan, dalam proses pemulihan. Tuhan memberi kekuatan, memberi kemampuan, memberi kesembuhan yang ilahi untuk saudara-saudara kami ini. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk pemerintah kami, dari pusat sampai di daerah-daerah, kepada para dokter dan para medis, ketika mereka diperhadapkan dengan menangani para pasien pandemi COVID-19, virus corona. Beri hikmat kebijaksanaan kepada pemerintah, para dokter, dalam mereka menjalankan tugas dan tanggung jawab melayani para pasien. Tetapi kepada kami juga, agar kami tetap
boleh menjaga diri kami, tetap menjaga jarak, memakai masker, dan tetap tinggal di rumah untuk kami memutus mata rantai COVID-19, virus corona. Terima kasih Tuhan, dalam persekutuan ibadah minggu pagi ini, tanggal 14 Juni, kami berdoa untuk kami, program kerja kami, Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim Rondor Paniki Bawang, Komisi Kerja, Komisi Bipra, seluruh anggota jemaat kolom 1 sampai kolom 16, panitia pembangunan persekolahan Gemim yang ada di Rondor Paniki Bawah. Tuhan berkati kami semua dalam tanggung jawab kami masing-masing untuk melanjutkan apa yang telah Engkau percayakan kepada murid-murid, pergi ke seluruh dunia menyampaikan kabar sukacita dalam bentuk pelayanan apa saja. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk kami di tempat ini, di gereja yang bertugas dalam ibadah minggu, baik tim multimedia, seluruh pemain keyboard, drum band, worship leader. Tuhan senantiasa memberkati kami semua yang dalam tanggung jawab untuk suksesnya pelaksanaan ibadah minggu sekaligus dengan perjamuan kudus. Terima kasih Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami yang kami sampaikan kepadamu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah kiranya namamu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Beri kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah segala kesalahan kami, seperti kami telah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita memberi persembahan padamu Tuhan dan Allahku dan apa yang seterusnya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan,
kami boleh memberi persembahan sebagai ungkapan iman kami kepada Tuhan, karena Tuhan lebih dulu memberi berkat bagi kami. Tuhan lebih dulu membuktikan, mempersembahkan dirinya untuk kehidupan kami. Karena itu lewat persembahan yang telah kami berikan tadi akan terpakai secara bertanggung jawab dalam tugas pekerjaan pelayanan gerejamu. Inilah doa kami dalam nama Yesus. Amin. Jemaat, keluarga-keluargaku yang kekasih dalam Yesus Kristus, agar kita dikenyangkan dengan roti sorga, yakni Yesus Kristus, janganlah hati kita melekat pada roti dan anggur yang kelihatan ini, melainkan hendaklah kita mengarahkan hati kita kepada Yesus Kristus di sorga, pengantara kita kepada Bapa. Marilah, karena meja perjamuan Tuhan sudah sedia. Roti yang dipecah-pecahkannya adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Ambillah makanlah kamu semua. Ingat dan percayalah bahwa tubuh Tuhan kita Yesus Kristus telah dipecahkan sebagai pendamaian sempurna bagi segala dosa kita. Cawan pengucapan syukur yang atasnya kita bersyukur adalah persekutuan dengan darah Kristus. Ambillah
dan minumlah kamu semua. Ingat dan percayalah bahwa darah Tuhan kita Yesus Kristus telah ditumpahkan sebagai pendamaian sempurna bagi segala dosa kita. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dan memuji nama Tuhan lewat Mazmur 103 ayat 1 sampai 4 dan ayat 8 sampai 13 yang mengatakan begini. Dari Daud, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Saudara-saudara, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang boleh bersama-sama dengan kami dalam kami mengikuti perjamuan kudus. Kami boleh duduk sehidangan dengan Engkau, makan roti dan minum anggur. Dimampukan kami untuk tetap selalu mewartakan, menyampaikan kepada dunia tentang apa yang Tuhan lakukan untuk kami, pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan. Kami selalu bersyukur hanya kepada Tuhan atas segala campur tangan Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin. Sambil berdiri, Tuhanlah perlindunganku, sumber kekuatanku.
Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Silahkan duduk. Ibadah minggu sekaligus dengan ibadah perjamuan kudus memperingati Hari Pekabaran Injil dan Pendidikan Kristen yang ke-189 telah selesai. Tuhan memberkati. Shalom. Damai di hati. Terima kasih.